Hello everyone, welcome to this video. Let me introduce myself first. My name is Arif Abdullah and my partner is Marsha Imelda. So today we are going to talk to you about philosophy and science. And for Marsha, time is yours. Terima kasih. Okay. Baik, selanjutnya dulu ya. Apa itu filosofi? Filosofi itu sebenarnya susah banget untuk didefinisikan. Jadi saya akan membagi pengertian filosofi menjadi 3 pilar. Yang pertama, yaitu yang pertama logic. Dan yang kedua itu knowledge, ilmu, dan yang ketiga metafisik. Logic ini itu di mana suatu logika itu berjalan. Yang contoh mudahnya adalah bertanya. Dengan bertanya itu otomatis logika kita berjalan dan itu akan menciptakan yang kedua, pilar kedua yaitu ilmu. Dengan kita bertanya maka kita akan mendapatkan jawaban dan itu merupakan salah satu knowledge. Dan dari logic dan knowledge maka akan terbentuk suatu fundamental realita yang bernama metafisik. Metafisik ini terdiri seperti ruang, waktu, identitas, dan hal-hal lainnya. Baik, selanjutnya adalah diverse topic of philosophy atau topik-topik lainnya yang bisa dibentuk dari filosofi itu sendiri seperti teknik, engineering, yang kedua matematika, ketiga teknologi, 4 seni, 5 bisnis, 6 politik, dan lain-lainnya. Dan 4 selanjutnya yaitu divisi dari ilmu pengetahuan dan filosofi itu sendiri. Yang pertama ada normatif. Normatif ini terdiri dari suatu premis atau argumen yang bisa didapatkan dari suatu pertanyaan filosofi. Jadi seperti ada plus dan minusnya. Dan yang kedua itu ada induktif. Induktif ini dia adalah suatu premis yang dimana premis pertama itu lebih meyakinkan dan lebih relevan dibanding dengan premis kedua. Dan bagaimana jika suatu ilmu pengetahuan itu telah selesai dan tidak ada lagi pertanyaan yang bisa ditanyakan, maka premis pertama itu bakal remain unanswerable atau tidak akan pernah terjawab lagi dan ini akan menciptakan suatu pertanyaan semu seperti pseudo question. Contoh yang paling famousnya itu adalah pertanyaan akan keberadaan Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu dan itu akan remain unanswerable. Dan yang kedua adalah sebenarnya premis kedua ini sebenarnya udah nyata ya bahwa suatu pertanyaan dalam ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah ada habisnya. Seperti apa yang terjadi sebelum Big Bang terjadi, apa yang terjadi ketika kita bermimpi itu sebenarnya itu ada sebuah realita atau bukan. Itu tidak akan pernah ada habisnya pertanyaannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Arif. Time is yours. Okay, thank you, Marsha. Ini part saya, A Brief History of Philosophy and Science, terbagi menjadi 3, yaitu era early, middle, recent. Early adalah era awal, di mana di era tersebut ada seorang filsuf bernama Descartes. Dia mempunyai paham tentang teori metafisik. Dia mempunyai 2 orang murid yang bernama Galileo dan Kepler, yang mana keduanya ini adalah ahli di bidang astronomis. Dan ilmu itu kita kenal sampai saat ini sebagai ilmu astronomis. Untuk middle dan recent, kita gabung aja ya guys ya. Pada abad pertengahan atau middle era, seorang filsuf bernama John Locke, dia mempunyai paham empiris dan rasional yang dikembangkan dari metafisik. Penemu yang terinspirasi dari pahamnya John Locke ini adalah Immanuel Kant dan satu lagi Isaac Newton. Dan untuk salah satu penemuan terbarunya di era recent dia adalah Albert Einstein yang menciptakan penemuan besar berkat paham yang diberikan oleh John Locke, yaitu berupa sebuah bom atom yang diciptakan oleh seorang Albert Einstein. Okay, next slide. I think this is our last material. Summary dari beberapa slide di atas adalah kesimpulan utama dari materi ini itu tentang ilmu pengetahuan dan filosofi yang tidak bisa terlepas satu sama lain. Seperti filosofi tentang metafisik,
ruang metafisik ruang oleh John Locke yang merupakan salah satu penemuan yang paling berpengaruh hingga saat ini, yaitu paham empiris dan rasional tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Sehingga pemahaman ini menjadi menginspirasi bagi ilmuwan-ilmuwan besar seperti Immanuel Kant dan juga Albert Einstein yang berhasil menciptakan penemuan mereka yang sangat berpengaruh untuk ilmu pengetahuan kita, terutama di bidang sains. Okay, I think that's all from us for today. Thanks for your attention, and I would like to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.